memakai jubah putih. Ketik di bawah di live chat ini, anak-anakku yang kekasih, yang sangat aku cintai, yang sangat aku kasihi. Mata kalian berdosa tidak bisa menembus alam kami ini, tetapi kalian bisa melihatnya melalui mata mempelai kami ini, lewat kacamata. Apa yang kalian lihat di sana? Apakah kalian seperti menonton film? Itulah hadirat Bapa Yahweh, penuhi kemuliaan Tuhan, kuning keemasan. Apa yang Bapak Ibu lihat? Kemuliaan surga. Siapa yang duduk di tahta itu? Siapa dia yang datang dari surga? Siapa dia yang bercahaya dipenuhi kemuliaan Tuhan? Berkilau-kilauan sangat dahsyat. Kuning keemasan. Bertobatlah kalian wahai manusia. Bertobatlah di detik-detik waktu terakhir ini. Bertobatlah. Apa yang kalian lihat di sana? Apa yang kalian lihat selain ucapan-ucapan, tulisan-tulisan daripada diri kalian ini? Yang kalian lihat di sana apa? Adakah kerinduan hati kalian itu untuk mendekatkan hati kalian ke dalam hadirat Bapakku yang di surga? Rohku yang berbicara sampai pada saat ini, berbicara terus-menerus, hanya memakai tubuh mempelai kami ini, karena dialah yang terpilih dari antara mempelai-mempelai dunia. Percayalah kepadaku, kata Rohku Alfa dan Omega. Percayalah kepadaku, kata Rohku Alfa dan Omega. Dan percayalah juga kepada Dia yang telah mengutus aku ke tengah-tengah dunia ini, yang telah menyamar diriku ini memakai casing Aditya Nurgahantu. Dia manusia yang taat, yang setia. Mengapa dia tidak menikah sampai umurnya 33 tahun? Karena dia menunggu mempelai ini muncul di akhir zaman ini. Dia menunggu selama 2000 tahun. Dia menyamar dengan memakai tubuh siapa saja. Dia datang menunggu mencari mempelainya ini selama 2000 tahun yang lalu. Selama 2000 tahun. Menyamar dengan beberapa tubuh, beberapa kehidupan dia sudah lalui. Hanya tidak ditulis di dalam kitab suci. Karena kalau ditulis dalam kitab suci, tidak akan memuat semuanya. Ada yang masih termaterai. Banyak yang masih termaterai. Siapa dia? Siapa dia yang di sini? Di tata ini dipenuhi kemuliaan Bapa Yahwehku. Dialah Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Roh kebenaran. Silakanlah manusia, kalau kalian ingin menghina roh kebenaran ini yang sedang berbicara dari dulu sampai sekarang, maka tidak ada waktu kalian untuk melihat surgaku. Kalian posisinya berada di neraka. Inilah surgaku sesungguhnya, dipenuhi dengan kemuliaan keemasan, berkilau-kilauan. Bukankah kalian telah melihatnya? Tahta Bapa Yahwehku yang berkilau-kilauan. Siapa dia di sana? Siapa dia di sana? Saya hanyalah hamba. Saya hanyalah hamba. Mungkin saya hanya pantas mungkin mencium kaki Tuhan. Itu hatiku yang berkata, ya,
Saya melepas kasutnya pun saya sudah senang. Ya, mencium kakinya atau membasuh kakinya saya sudah sangat senang. Karena saya hanyalah hamba. Hamba yang paling terhina dan tersolimi dan terhina di tengah-tengah dunia ini. Ya, saya telah memenuhi standar berapa juta kali manusia menghina saya. Baik di dunia maya, di dunia tak kasat mata, di dunia nyata. Semuanya manusia menghina saya. Tetapi nanti tiba saatnya. Nanti kalian lihat saya di sana seperti apa. Nanti saya akan bilang kepada malaikat Mikael untuk mencambuk-cambuk kalian yang senantiasa menghina saya. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Lihatlah nanti. Kalian ya, ada ampunan, ada. Kalian jadi baik-baik. Tetapi kalian harus dicambuk supaya kalian tahu diri. Dengan cambukan api, 12 mata api yang akan merajam tubuh kalian di alam roh sini. Siang dan malam. Ketika aku katakan berhenti, barulah berhenti. Seperti itu. Karena sudah cukup penghinaan yang aku terima, dan sudah cukup pensoliman, sudah cukup penganiayaan, dan sudah cukup juga pembunuhan yang aku terima selama aku hidup di dunia ini. Semua pembalasan itu aku serahkan kepada Bapa Yahweh. Aku hanya mengirimkan saja pesan ini kepada Bapa Yahwehku yang di surga. Kalian lihat ini. Kalian lihat di atas tulisan ini. Kalian ketik-ketik tulisan ini kan di bawah. Kalian lihat ini di atas tulisan ini, di mata mempelai kami ini. Karena mata mempelai kami ini, kami sudah pakaikan jaring-jaring khusus untuk mempertontonkan dunia keilahian. Seperti ini Bapak Ibu. Karena mempelai ini sudah tidak ada nilainya di mata kalian, bukan? Kalian hina-hina, kalian caci maki, kalian fitnah, ya. Bahkan untuk barusan ini yang terjadi kan pembunuhan 2 kali, tetapi gagal. Itu karena kuasa Bapa Yahwehku yang melindungi mempelai. Malaikat itu bisa menyamar jadi tukang parkir, ya, tukang jalan yang menolong mempelai. Jangan mempelai, jangan loncat mempelai. Bagaimana tidak mau loncat? Ini mobil ditabrakan di mobil yang satu di depannya. Gas ini gas full. Bagaimana mempelai tidak mau loncat sayang? Loncat mempelai. Macet Bapak Ibu. Macet kota Jogja mempelai buat. Dan mempelai katakan ini yang mati ini adalah saksi Tuhan. Pasti akan diusut deh. Apalagi ketika aku bangkit nanti dan aku bersaksi apa yang terjadi dengan diriku. Ya, pembunuhan 2 kali sudah terjadi Bapak Ibu ya, tapi gagal. Baik di motor ataupun di mobil. Mobil itu ditabrakkan dengan mobil yang satu di depan dengan gas yang full Bapak Ibu. Dan mempelai loncat ya Bapak Ibu, loncat. Mau loncat, ketika itu seorang kakek-kakek menolong mempelai. Ya, mempelai tahu itu malaikat Tuhan yang menyamar jadi kakek-kakek. Ibu sayangi anak-anak ibu di rumah. Ibu masih muda, cantik. Jangan ibu bunuh diri. Saya bilang, Pak, saya tidak bunuh diri. Saya hanya ingin menyelamatkan nyawa saya, Pak. Ini mobil ini sudah mau ditabrakkan dengan mobil yang satu di depan, Bapak. Bapak tidak lihat gasnya sudah sangat full ini naik. Hanya itu, Bapak Ibu. Hanya itu, dan betapa sedihnya mempelai ya, Bapak Ibu. Dan mempelai sama sekali tidak terikat dengan harta. Mempelai kembali saja pulang untuk melihat anak-anak. Semuanya di posisi 0. Semua sudah dijual Bapak Ibu ya. Sudah terjual. Ya sudah, karena mempelai bilang yang penting ada makan, ada minum, masih hidup. Mempelai bersyukur, puji nama Tuhan. Karena mempelai bukan berasal dari dunia 66. Mempelai berasal dari surga, dunia ilahi. Mempelai hanyalah seorang hamba Bapak Ibu. Hamba boleh dikatakan keset. Keset yang menjadi tempat untuk menyapu, menyekat dosa-dosanya manusia. Dan mereka tidak menganggap mempelai ya Bapak Ibu. Sama sekali. Hanya hinaan, fitnaan yang mereka lontarkan kepada mempelai. Perhatikan ini Bapak Ibu ya, kacamata mempelai ini. Ini sebagai layar. Layar kehidupan dunia ilahi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kan mata manusia ini kan berdosa tuh.
tidak bisa tembus. Jadi lihatlah melalui ini saringannya, kamera, mata mempelai, kacamata, ini komennya Bapak Ibu ya, di bawah ini komen, di atas komen Bapak Ibu ini lihat, inilah dunia ilahi. Perhatikan ya, ada kursi pengadilan, tahta Bapak Yahweh. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang mulia. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang mulia. Hosana, 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 Hosana. Itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah melihat mempelai ini menangis karena menangis bahagia Bapak Ibu ya. Karena mempelai sudah diungsikan, diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Yahweh itu sendiri. Ini Bapak Ibu, kalau kita sudah dipertontonkan seperti ini Bapak Ibu, ada kursi pengadilan tahta Bapak Yahweh yang putih berkilau-kilauan ini nanti akan berubah warna supaya jelas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu fokus di sini ya, di sini matanya mempelai ini sebagai gerbang portal untuk masuk ke dunia ilahi. Karena mata manusia tidak bisa sampai ke sana Bapak Ibu, karena terlalu suci dan terlalu kudus. Hanya bisa dilihat dengan pemantulan seperti ini melalui mempelai. Karena mempelai ini berbicara tentang roh dan kebenaran. Hanya melalui dia Bapak Ibu bisa melihat tahta pengadilan Kristus sedang berlangsung saat ini. Mempelai menyembah Tuhan dulu ya. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di hati yang murni. Hosana, 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 Hosana. Lihat tata kemuliaan Bapa Yahweh yang bersinar-sinar bercahaya. Ini di mata mempelai ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita memakai mata dunia, mata manusia, itu kita tidak bakalan bisa lihat. Kita tidak bakalan bisa tembus Bapak Ibu karena kita berdosa. Sangat berdosa. Untuk itu bereskanlah dosa-dosa kita, bilik-bilik hati kita yang kotor. Kita bereskan secepatnya supaya kita tiba-tiba pindah alam. Kita berada di tahta Bapa Yahweh ini yang mempelai tunjuk ini ya, ini kita dalam keadaan kudus Bapak Ibu, memakai jubah kekudusan Allah. Lihat,
bersinar-sinar. Tahta kemuliaan Bapa Yahweh. Bapak Ibu bisa ketik deh di bawah ini apa yang Bapak Ibu lihat. Karena mungkin mata kita ini sebagai manusia pendosa, sebagai manusia berdosa beda-beda. Bapak Ibu bisa ketik apa yang Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu lihat apa di situ. Bapak Ibu bisa ketik dengan masing-masing penglihatan, masing-masing diri Bapak Ibu. Lewat kacamata. Jadi berapa kali sortir? 2 kali sortir. Kamera, kacamata 3 kali Bapak Ibu. Pantulan ke kamera ulang. Itu baru bisa sortir. Karena ini tahta Maha Kudus ya. Manusia biasa nggak bisa, apalagi yang masih hidup, nggak bisa melihat ini Bapak Ibu. Jadi 3 kali sortir. Kamera, kacamata, pantulan kacamata, kamera lagi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nih bayangan tahta hadirat Bapa Yahweh. Berkilau-kilaunya seperti ini ya Bapak Ibu. Nih. Haleluya, itu kursi Bapak Ibu. Putih-putih itu kursi pengadilan tahta Bapa Yahweh berkilau-kilauan. Haleluya, apa yang Bapak Ibu lihat? Jangan ikuti apa kata mempelai ya. Sesuai dengan apa kata hati nurani Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu benar-benar lihat, ada apa di sana sebenarnya? Ada apa yang sedang terjadi di sana, itu apa? Pengadilan tahta putih, pembagian mahkota, pembagian kerja sudah berlangsung Bapak Ibu. Di dunia roh itu sedang berlangsung rupanya. Mempelai sudah dibagi duluan, mempelai pemahkota itu mahkota khusus. Ya, ini untuk dunia umum sementara dibagi Bapak Ibu. Ini tahta Bapa Yahweh ini. Ini bisa juga sebelah kiri, tapi mempelai fokus di sebelah kanan ya. Ini bisa juga kacamata kiri, kanan aja deh. Nih, dapat nih, lihat Bapak Ibu. Nih, nih, tahta Bapa Yahweh sementara berlangsung Bapak Ibu. Sementara berlangsung, Bapak Ibu jadi pelayan Tuhan sungguh-sungguh atau tidak? Nih, ini cahaya semua Bapak Ibu, yang bicara ini cahaya. Cahaya kemuliaan Bapa Yahwehku. Nah, yang berdiri di depan itu apa? Menurut Bapak Ibu apa itu? Tiang apa itu Bapak Ibu? Seperti pohon. Pohon kehidupan. Dipertanyakan di sana Bapak Ibu di pengadilan itu. Apa yang kamu bawa di depan mataku? Apa yang sedang kamu bawa di depan mataku? Apa yang Bapak Ibu lihat? Coba ketik. Kursi pengadilan putih. Yes. Kursi pengadilan tahta putih. Pembagian mahkota. 5 mahkota sedang berlangsung Bapak Ibu. Kerja kita selama di dunia ini apa? Kerja kita apa? Suka fitnah orang kah? Suka benci orang kah? Suka membuli orang kah? Suka menjahati orang kah? Atau kerja kita itu membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan surga? Atau kita menguatkan orang yang lemah, kita membantu orang yang susah, kita membantu orang yang lemah, menguatkan orang yang lemah, mendoakan orang yang sakit, membantu orang yang miskin, yang terlantar di pinggir jalan, di tong-tong sampah. Kita membantu mereka dengan kasih, dengan kata-kata penuh harapan, membantu semangat hidup, sementara diri kita juga sedang drop ya Bapak Ibu. Semuanya dinilai oleh Bapak Yahweh. Tuh pengadilan tahta Bapak Yahweh sedang berlangsung Bapak Ibu. Kursi pengadilan. Mempelai ucapkan selamat. Selamat, beribu selamat kepada mereka yang mendapatkan 5 mahkota sekaligus. 5 mahkota itu, untuk mendapatkan 5 mahkota itu tidak gampang Bapak Ibu ya. Kesetiaan, ketulusan hati, membawa jiwa-jiwa, melayani Tuhan, melayani sesama dengan kasih. Tuh Bapak Ibu. Tuh. Mempelai kasih di tengah ini, bagaimana dipecah 2 Bapak Ibu. Ini apa yang Bapak Ibu lihat di kacamata 1, apa yang Bapak Ibu lihat di kacamata 1. Ini ruangannya gelap ya Bapak Ibu. Jadi operasinya di dalam gelap, tapi
Di dalam Tuhan itu tidak ada kegelapan. Yang ada adalah cahaya. Sakit mempelai Bapak Ibu. Kadang meriang, kadang demam. Tapi memang Bapak Yahweh ingin menunjukkan kepada kita. Makanya mempelai disuruh live malam ini. Mempelai hanya taat saja Bapak Ibu, walaupun mempelai live. Mempelai dalam keadaan sakit. Mempelai taat saja. Bapak Yahweh ingin memperlihatkan. Nih, sebelah kanan saja ya, supaya fokus kepada kita ini Bapak Ibu. Ini sudah ada pembagian. Jadi makanya mempelai katakan, dari 2 tahun lalu berlomba-lombalah pasukan 77 merebut jiwa. Enggak usah dengan persoalan ini masih seperti orang-orang duniawi. Mengurus persoalan ini, persoalan ABC, tidak, jangan. Pandanglah ke depan, ada kuasa Tuhan. Salib Tuhan itu menyertai kita. Artinya apa? Kuasa Tuhan itu ada beserta dengan kita. Artinya apa? Harus merebut jiwa di detik-detik terakhir. Kalau sudah pembagian mahkota begini, sudah apa artinya Bapak Ibu? Finish. Tinggal Bapak Ibu tunggu saja ya penjelasan dari malaikat Mikael yang lebih kuat ya dari mempelai. Malaikat Mikael yang akan mendampingi anak-anak bangsa karena dia pemimpin panglima pasukan malaikat tertinggi ya, tertinggi ya Bapak Ibu di alam roh. Mungkin di dunia nyata kalian boleh hina-hina sih, sama seperti mempelai kalian hina-hina kan. Tapi tunggu kalian di alam roh ya. Apa kalian masih bisa berkuar-kuar hina-hina? Ya. Tuh, mukanya siapa? Di tahta pengadilan Kristus itu ada wajah ya Bapak Ibu muncul. Tuh wajahnya siapa itu berbicara? Nih. Tidak takut kalian? Manusia di dunia nyata saja kalian tuh banyak sombongnya minta ampun. Di dunia nyata sombong, angkuhnya minta ampun, keluar-keluar sembarang. Kalau kalian sudah ada di tempat ini yang begini, tahta pengadilan Kristus mau bilang apa? Datang sana kalau apalagi telanjang, tidak pakai jubah kemuliaan. Jubah putih ya. Ini cahaya, semuanya cahaya. Tuh cahaya kemuliaan Tuhan itu terpancar Bapak Ibu di tahtanya. Nih. Walaupun gelap, ruangannya mempelai ini gelap ya Bapak Ibu, gelap. Tidak ada cahaya. Ini gelap semuanya. Bapak Ibu bisa lihat nih tangannya mempelai. Lihat tangan ini Bapak Ibu. Kata rohku, demonstrasikan mempelai. Tangan ini katanya yang 2000 tahun yang lalu terpaku. Nih, roh Alfa dan Omega, ini bicara roh ya. Tangannya Tuhan Yesus Kristus itu terpaku Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat itu bercahaya seperti ini. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Kata dunia, Tuhan Yesus tidak pernah terpaku 2000 tahun lalu. Betapa bodohnya dunia. Buka mata kalian ya. Nih, makanya roh Tuhan Yesus itu mengatakan roh Alfa dan Omega ini, saksikan mempelai, tunjukkan tanganmu di depan kamera seperti ini. Jadi di lubang paku ini rohku sudah ada dalam mempelaiku. Nah, ini lubang paku ini ada di sini. Ini akan bercahaya, lihat saja. Taruh aja tangannya mempelai di depan kamera. Seperti ini. Nah, jadi mempelaiku dengan aku sudah bersatu, rohku dengan mempelaiku. Makanya dia bercahaya. Karena tugasku 2000 tahun yang lalu sudah selesai. Untuk apa lagi? Kata rohku, aku bertugas di tahun ini hanya untuk menguatkan, memberikan jalan, memberikan tulisan-tulisan kepada anak-anak manusia yang tidak mau ikut aku, ya sudah, tinggalkan saja. Berarti mereka itu
sudah jatahnya antikris. Nah, seperti itu. Yang mau mendengarkan saja, itulah yang dibina, dibimbing oleh Rohku, Yesus Kristus, kata Rohku. Nah, casingku itu di dunia itu berada dalam diri Aditya Nugrahanto. Nah, dikatakan Roh Alfa dan Omega, tempelkanlah jarimu ini kepada dunia, dan dunia akan melihat lubang paku ini bercahaya mempelai, karena rohku sudah menyatu dengan rohmu. Nah, tubuhku sudah ada dengan tubuhmu, bersatu, karena kita adalah pasangan kekasih di alam roh, antara pangeran ilahi dan mempelainya. Sudah menyatu dalam masa pengungsian 3,5 tahun, masa kegelapan dunia ini, terhitung dari 01 Juni 2023. Dan yang akan mendampingi kalian, anak-anak manusia, adalah malaikatku Mikael, yang gagah perkasa, pemimpin pasukan malaikat tertinggi di alam dunia ilahi. Dia akan memimpin anak-anak manusia ketika berjalan di masa kegelapan dunia ini. Inilah rohku, Alfa dan Omega, yang ada di dalam diri mempelai, yang selama ini kami pakai. Kami pakai casing mempelai selama ini, dan dunia terkecoh. Dunia tidak mengetahui kalau itu kami yang berbicara. Kami yang berbicara. Roh Bapakku, aku sendiri, Roh Kudus. 3 roh sekalian berbicara dalam casing mempelai. Tetapi dunia buta, tuli, dan telanjang. Mereka tidak tahu. Mereka hanya menghina-hina pekerjaan Roh Kudus. Mereka hanya menghina-hina pekerjaan Tuhan. Mereka adalah manusia-manusia yang berani menentang pekerjaan-pekerjaan ilahi. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diangkat, yang berkeluh kesah dihiburkan hatinya, yang miskin menderita akan diperkaya, yang lemah akan diperkuat, yang lunglai tak berdaya akan diberikan semangat, bulu yang patah tidak akan terkulai. Akulah Roh Alfa dan Omega, Jesus Christ, 2000 tahun yang lalu, yang kalian cambuk, kalian bunuh, padahal aku tidak bersalah. Untuk itu, sungguh pun rohku pada saat ini hidup sampai selama-lamanya, menebus dosa kalian seluruh umat manusia. Akulah yang menebus dosa kalian seluruh umat manusia. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percayalah kepadaku, dan percaya jugalah kepada Dia yang mengutus aku, Bapa Yahweh, Bapa Surgawiku, Yeshua Hamashiach Elohim. Itulah namanya di kerajaan 1000 tahun surgaku di muka bumi ini yang akan segera berdiri. Komplit rohku berada bersama-sama dengan mempelai kami ini, karena dialah yang terpilih, yang memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Kalian yang beriman, yang percaya kepadaku, yang benar-benar percaya dengan iman, yang sungguh-sungguh, sakit kalian akan disembuhkan, darah kalian akan dinetralkan, asal kalian bertobat sungguh-sungguh, bayar harga, mati martir. Jangan pernah menyangkal namaku, walaupun kalian disiksa oleh dunia dengan apapun juga, dengan berbagai cobaan apapun juga. Percayalah kepadaku, percayalah perkataan ini adalah benar, ya dan amin. Dengan 3 cincin waktu yang ada di tangan mempelai kami ini, 3 cincin waktu masa lalu,
waktu masa depan, dan waktu masa sekarang ada di tangan mempelai kami ini. Dengan roh, ketiga roh kami ini berada bersama-sama dengan mempelai kami ini. Inilah pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman yang tidak masuk di dalam logika kalian manusia tanah yang angkuh, yang sombong, bebalnya minta ampun. Apakah kalian masih meragukan kuasaku berada di tengah-tengah dunia ini, memakai mereka yang senantiasa merendahkan hati mereka di hadapanku, yang senantiasa mengandalkan kuasaku, yang senantiasa berharap kepadaku, yang senantiasa dicaci maki, yang senantiasa dihina, yang senantiasa difitnah, bahkan dibunuh demi namaku. Berbahagialah, kata Rohku, berbahagialah kalian yang apabila demi namaku kebenaran engkau dicaci maki, engkau difitnah, engkau dibuat sesuka-suka hatinya dunia, engkau bahkan dibunuh, engkau disolimi, seperti apapun juga. Kata Rohku Alfa dan Omega, berbahagialah, berbahagialah, dan bersukacitalah, karena upahmu sangatlah besar di dalam kerajaan Bapa Surgawiku. Upahmu sangatlah besar, upahmu sangatlah besar. Dengan imanmu, engkau menaruh tanganmu di dada yang sakit, di hatimu yang kecewa, di hatimu yang terluka, di hati yang tersolimi, di tempat-tempat yang sakit. Dengan kuasaku, dengan kuasa firman-Ku, maka engkau akan sembuh. Dengan imanmu, maka engkau sembuh. Angkatlah tilammu dan bersukacitalah di dalam kuasaku. Haleluya. Kalian akan melihat 2000 tahun yang lalu di mana lubang paku itu ditusuk di tanganku. Kalian bisa melihat dengan adanya muncul cahaya ini. Cahaya berkilau-kilauan. Haleluya. Haleluya. Aku akan menunjukkan lubang paku itu apakah tertusuk di tangan ini atau di sini. Lubang paku itu tertusuk di sini atau di sini. Kalian akan melihatnya pada malam ini. Pembukaan roh 2000 tahun yang lalu. Supaya tidak ada perbantahan di antara manusia, sesungguhnya di mana lubang paku itu tertusuk. Apakah di sini ataukah di sini? Rohku sendiri akan menjawab pada saat ini. Dan ketika pergelangan tanganku ditarik, supaya masuk lubang paku itu sesuai dengan kayu yang sudah dibor pada saat itu, kayu yang sangat berat. Kalian akan lihat di mana sesungguhnya lubang paku itu. Bagian atas dulu, apakah timbul cahaya di tengah-tengah seperti lubang paku atau tidak? Pembuktian secara roh. Jadi ada dua tempat yang mempelai perlihatkan, apakah di tengah-tengah tangan ataukah di pergelangan tangan. Itu akan membentuk seperti lubang paku yang bercahaya.
Haleluya. Nah, ternyata Bapak Ibu, mempelai bisa tangkap ya. Haleluya. Nih Bapak Ibu bisa lihat warna putih itu ada di mana? Di pergelangan tangan.
ya. Persisnya lubang paku itu dipaku, rupanya di sini Bapak Ibu. Perhatikan baik ya. Nih, yang ada warna putihnya di mana? Di pergelangan tangan. Dia tidak muncul di telapak tangan, tapi di pergelangan tangan. Ada warna pelangi Bapak Ibu di situ. Lubang paku penebusan dosa manusia. Rupanya letaknya di pergelangan tangan Bapak Ibu. Pergelangan tangan bercahaya dengan 7 warna Bapak Ibu. Perhatikan dekat pergelangan tangan Bapak Ibu. Disitulah dipaku. Haleluya. Itulah penebusan dosa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Sudah Bapak Ibu perhatikan? Sudah ya. Ditunjukkanlah kepada kita apa yang sesungguhnya terjadi 2000 tahun yang lalu. Makanya kata roh Tuhan Yesus, terlalu jahat manusia ini. Sehingga aku mau muncul pun trauma. Mau memperkenalkan diri pun di dunia ini trauma Bapak Ibu. Ya manusia ini penuh dosa. Karena bodoh-bodohnya mereka bilang mau salibkan lagi Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus itu turun yang kedua kali ini sebagai hakim yang adil. Bapak Ibu, sebagai hakim yang adil ya. Lihat ini ya, di pergelangan tangan ya. Lihat ini cahaya. Lihat di cahaya itu Bapak Ibu. Cahaya yang muncul ya. Itu lubang Bapak Ibu ya, di pergelangan tangan ya. Di pergelangan tangan itu ada muncul warna pelangi, pink, hijau, putih, kuning. Seperti ini. Iya, semua apa yang malaikat Tuhan saksikan disertai dengan kuasa Tuhan, dunia akan menolak. Benar malaikat Mikael, dunia menolaknya. Karena versi dunia ini, penyalipan Tuhan Yesus itu mendatangkan mamon. Kalau di cerita yang sesungguhnya kan tidak mendatangkan mamon. Sudah terbuka ya semuanya. Ini mempelai buka versi 2000 tahun yang lalu. Di mana sesungguhnya paku itu tertancap. Yang kita tahu paku itu tertancap di sini bukan? Di sini. Tetapi tidak, rupanya di pergelangan tangan Bapak Ibu. Nih, lihat cahaya. Lihat cahaya ini Bapak Ibu. Sudah dikasih tahu ya Bapak Ibu, di pergelangan tangan. Pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Tidak murahan. Sayang sekali banyak anak Tuhan meninggalkan Tuhan Yesus. Demi harta, jabatan, demi pacar, demi apapun. Tidak kaleng-kaleng Bapak Ibu ya. Mempelai buka dimensi 2000 tahun yang lalu ini ya. Nih, perhatikan ini cahaya. Nih, di pergelangan tangan. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kata kunci ini Bapak Ibu ya. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan mempelai tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Mempelai tetap berada di posisi kaki Tuhan ya Bapak Ibu. Mempelai sudah sangat bersyukur. Ya, mempelai tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Mempelai hanya menunjukkan ini sesungguhnya yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya, terjadi penyalipan itu, pakunya itu di pergelangan tangan. Seperti ini. Ditunjukkanlah kebenaran itu ya Bapak Ibu. Supaya tidak terjadi perbantahan di antara manusia.
Kan semuanya kalau zaman mau ditutup, sudah mau tertutup Bapak Ibu, sudah ada pengadilan tahta putih, pengadilan tahta Bapak Yahweh berdiri, sementara mengadili di alam roh. Tinggal tunggu saja waktu dunia nyata, kapan selesainya. Karena waktu dunia nyata ini kan lambat sekali Bapak Ibu berjalan ya, berputar. Di alam roh sementara pembagian Bapak Ibu ya, mahkota, yang jahat dapat yang jahat, yang baik dapat yang baik. Manusia yang baik, yang jahat semuanya diadili. Baik karakternya, perkataannya, perbuatannya. Berbahagialah mereka yang dosanya, pelanggarannya tidak diingat lagi oleh Tuhan Bapa Yahwehku di surga. Berbahagialah. Seperti itu ya. Yang mempelai bisa tunjukkan kepada dunia di dalam gelap. Mungkin pada saat ini anak-anak Tuhan bertanya dan bingung, siapa mempelai ini? Mempelai hanyalah manusia biasa yang terpilih dari antara manusia biasa yang berdosa. Itu saja yang mempelai bisa jawab. Dan kehidupan mempelai dipenuhi dengan penderitaan, ketersoliman, pembunuhan, penghinaan, penghakiman dunia atas diri mempelai, dan fitnah sana sini, ya baik di dunia online, di dunia nyata sangat banyak, dunia nyata, dunia online juga sangat banyak. Jadi dua dunia sangat banyak menghina mempelai. Hanya di dunia alam surgawi saja yang senantiasa memuji-muji mempelai. Dan Pangeran Ilahi juga sangat sayang kepada mempelai, memuji-muji mempelai. Hanya itu saja yang memuji-muji mempelai, itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Yang lainnya itu pada hina-hina. Mempelai ucapkan terima kasih banyak juga. Dan anak-anak Tuhan yang sudah bergerak dalam dimensi roh dan kebenaran, mempelai ucapkan terima kasih banyak. Pasukannya Omalim dan pasukannya Bucan Lorina, Bucan Belandina, semuanya mempelai ucapkan terima kasih banyak yang masih setia mengikuti pengajaran gada dan besi. Nah sekarang itu pasukan 77 terbagi dua, gada di tangannya Omalim, Bucan Belandina, dan besi di tangan Bucan Lorina. Tidak ada pertentangan di antara dua pasukan ini, saling bergandeng tangan, saling bersatu hati, dan merebut jiwa yang banyak masing-masing orang. Makanya mempelaikan katakan setiap orang itu bawalah 1 juta jiwa. Aduh terlalu banyak mempelai, 10 saja susah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalian satu kali bersaksi di channel kalian, berapa yang nonton, itulah jiwa kalian yang kalian bawa. Mereka mau bertobat mau tidak itu urusan Bapak Yahweh. Yang penting kalian sudah memberitakan kebenaran di atas kebenaran. Ya, bukan berita dusta, bukan kesaksian dusta, tapi kesaksian yang benar-benar real. Ya dan amin. Karena kalau kesaksian yang real, yang benar-benar ya dan amin, itu membuat kerajaan setan gemetar, membuat mereka ketakutan. Tapi kalau kesaksian kalian dusta, itu membuat setan tertawa. Di alam roh, kalian hanya menjadi bulan-bulanan, main-mainannya setan. Mungkin di alam nyata banyak yang memuji kesaksian kalian, tapi di alam roh itu menjadi bulan-bulanannya setan. Harus bersaksi yang benar, real, benar di atas kebenaran. Jangan dusta-dusta. Banyak yang dapat doi banyak, so dusta. Orang bersaksi dusta sama tidak betul. Pertama, melihat mempelai percaya cahaya. Pas dapat uang banyak, sudah paling mempelai so tidak percaya, so orang hitam, so apalah. Karena sudah dapat doi banyak tuh. Mereka tidak tahu yang mereka lawan ini malaikat siapa. Malaikat siapa yang mereka lawan ini? Berani banyak bantah, mempelai cuma kasih geser kaki saja, sudah pindah alam semua, ngunipe kota-kota dan ngunipe rumah. Mempelai cuma angkat tangan begini, sudah pindah ngunipe pulau-pulau, tidak usah hidup di dunia, papan dusta semua. Itu kalau papan dusta itu anak-anaknya setan itu kalau papan dusta. Tidak ada anak Tuhan papan dusta. Papan dusta itu anaknya setan. Mempelai cuma angkat tangan begini, sudah pindah ngunipe rumah-rumah dan ngunipe pulau, banyak mulu nguni pembohong, pandusta, pengkhianat cinta. Kata Bapak Yahweh, memang ini anak-anakku ini dulu mengaku anak-anakku, sekarang pengkhianat cinta semua mereka, berpaling semua ke Lucifer. Karena apa? Mencintai dunia, mencintai mamon, mencintai kenikmatan dunia. Dorang pikir ini dunia ini masih panjang apa?
Cuma angkat tangan begini, saya tak pindah ngoni. Tak pindah ngoni dengan yang banjir bandang, tsunami, gempa bumi. Seizin Bapak Yahweh ya, semuanya atas seizin Bapak Yahweh. Kita ini hanya hamba, hamba yang diutus untuk berbicara. Tapi kan yang berbicara sesungguh itu kan Bapak Yahweh sendiri, pribadi yang agung, mulia, maha kudus, maha suci. Bapak Yahweh itu sendiri hanya memakai bejana-bejana, wadah-wadah yang sudah bersih sama dengan mempelai ini. Bersih wadahnya, makanya dunia ilahi itu senang memakai wadah yang bersih, wadah yang mencintai Bapak Yahweh sungguh-sungguh, tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri, bahkan lebih. Dia sangat mengasihi sesamanya manusia, ya. Sebagian besar, dia hanya ambil sebagian kecil saja harta yang dia dapat di dunia ini untuk dia ambil. Tapi sekarang kan sudah nol semua, sudah tidak ada lagi hartanya. Tinggal tersisa rumah yang sementara dicicil yang tidak ada lagi lanjut. Tidak ada nanti berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Nanti nggak tahu lah, karena itu tidak penting ya harta dunia ini. Besok-besok semua kosong dunia, semua ada kerajaan 1000 tahun berdiri kan. Rumah-rumah mewah, ada yang berlapis emas, ada yang lantainya dari marmer emas. Bapak Yahweh itu akan berikan kepada mereka yang hatinya tidak serakah, yang hatinya mencintai Tuhan sungguh-sungguh, yang hatinya terpaut kepada Tuhan, yang mencintai sesamanya sungguh-sungguh. Nah, Bapak Yahweh itu akan berdiam di hati orang tersebut, ya, berdiam di hati orang tersebut. Nah, kerajaan Bapak Yahweh itu ada di hati orang tersebut, ya, walaupun dia menghadapi masalah silih berganti, penghinaan, hujatan dunia, penghinaan segala apapun, ya tetap bersuka cita orang itu, karena aku ada di dalam diri orang itu, dan dia di dalam aku di dalam dia. Itu kata rohku. Seperti itu. Nah, itu kursi Bapak Yahweh surgawiku di matanya mempelai. Coba perhatikan. Anak-anakku yang kukasihi, bertahanlah kalian apabila tim penyiksa itu akan datang kepada kalian, kepada diri kalian masing-masing. Terimalah itu sebagai penghormatan iman kalian kepadaku. Jangan pernah lari, jangan pernah menyangkal namaku, apalagi kalian harus mendustai iman kalian. Kalian akan binasa kekal selama-lamanya. Apabila kalian mati martir, kalian tidak menyangkal namaku, maka nama kalian ada di dalam tertulis di dalam buku kitab kehidupanku. Mungkin kalian tidak menerima 5 mahkota ini, tetapi nyawa kalian, roh kalian akan hidup kekal selama-lamanya, dan kalian lagi akan berinkarnasi seperti aku menjadi bayi-bayi mungil, datang lagi di kehidupan yang akan datang. Roh kalian tidak akan mati-mati, dan roh kalian itu akan berproses menjadi manusia-manusia bintang. Di setiap zaman kalian hidup, di setiap waktu kalian hidup, itulah roh kalian hidup kekal selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Kerajaan surga berbicara tentang roh, sedangkan dunia nyata ini berbicara tentang daging dan dunia nyata. Dan kalian ketahui bahwa yang kalian imani adalah roh Alfa dan Omega, Yesus Kristus yang awal dan yang akhir, yang memegang kehidupan ini. Iman kalian tidak sia-sia. Iman kalian tidak akan dipermalukan oleh dunia. Dunia gemetar melihat iman-iman kalian yang memiliki iman yang ekselen di hadapan mataku. Dan yakinkanlah dirimu bahwa kalian memiliki iman seperti mempelai kami ini yang terekselen di mata manusia dan di mata manusia langit. Milikilah iman yang seperti ini, tidak terikat dengan harta dunia, tidak terikat dengan nyawa, tidak terikat dengan anak-anak, keluarga, saudara, semuanya ditinggalkan demi untuk mengikuti aku. Itulah yang aku inginkan, karena apabila manusia itu masih terikat dengan harta,
masih terikat dengan nyawa, masih terikat dengan anak-anak, suami atau istrinya, atau keluarganya, atau kawannya, maka dia tidak layak untuk mengikuti aku. Jadi ikutilah aku sungguh-sungguh dengan imanmu dan percayalah kepadaku dan percaya juga kepada Dia, kepada Bapakku surgawiku yang telah mengutus aku, Bapa Yahwehku. Dan kalian harus memiliki iman bahwa pada hari yang ketiga aku bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, kepada Dia yang akan datang, yang akan menjadi hakim yang adil di atas segala hakim dunia. Dialah hakim di atas segala hakim, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Itulah Rohku, Alfa dan Omega. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia di tempatnya yang maha tinggi. Amin. Jadi sampai di sini pertemuan urgent kita. Semoga kita dikuatkan iman kita. Pesan daripadaku kepada anak-anakku yang sangat aku cintai, yang sangat aku kasihi. Pada saat ini jangan terbuai dengan dunia, jangan terpukau dengan kemilaunya dunia, jangan tertidur roh jiwa kalian dengan dunia ini, dan janganlah kalian serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah menurut budi pembaharuanmu, hatimu, berubahlah menurut firmanmu yang telah menunjukkan engkau jalan yang lurus itu kepada dirimu, kepada hatimu. Dan ingat, tahta pengadilanku sementara beroperasi. Kata-kata manusia, kami sudah memakai kata-kata manusia yang bisa dipahami oleh manusia, dan kami senang berkomunikasi dengan manusia. Bertobatlah, wahai manusia, dalam cengkraman iblis. Bertobatlah sebelum waktu dunia habis. Sementara